Kurang. Ayo tadi perwakilan. Buka mikro balik ayo. Tak sampai di atas singgung kalau ada apa langsung apa jadi nantinya loh pasang ya dari tandas jadi balik. Jadi saya belum selesai ya surveinya. Kalau tadi saya lihat itu kalau sungai itu sebetulnya menurut saya bukan hanya sungai itu. Ya, sungai itu memang perlu normalisasi. Memang karena dia ada penyempitan, ada pengendapan. Nah, kalau curah hujan tinggi pasti kemudian dia dari atas dia langsung meluber. Permasalahannya sebetulnya kalau lihat luasnya genangan di Sampang dan cukup tinggi, itu bukan hanya dari sungai ini. Saya yakin makanya nanti saya akan lihat laut, kondisi laut. Jadi kondisi laut kalau dia pasang airnya itu kok seperti apa, nanti kita bisa tanya warga di sekitar itu. Jadi rasanya ada dua penyebabnya. Penyebabnya sungai tadi, sungai apa namanya tadi? Kali Kemuning. Yang kedua adalah penyebabnya adalah mungkin air rob, air pasang laut. Jadi masuk, nah begitu air pasang ini sungai-sungai yang ke arah laut kan dia hilirnya itu kan ada di laut. Nah dia nggak bisa keluar airnya, sehingga tabrakan begini dengan air pasang laut, sehingga ini nggak bisa keluar, sehingga kemudian terjadi banjir di beberapa wilayah. Cuman aku surveinya belum selesai. Kalau tadi disampaikan mau disudet dari sungai apa tadi? Kalimuning ke sini itu nggak mungkin karena ini naik. Posisinya ini lebih tinggi dibandingkan kali itu. Nggak mungkin airnya naik kecuali dipompa. Cuman masalahnya ya untuk apa dipompa ke sini? Tapi ini waduk ini bisa jadi cadangan air kalau dia ditinggikan. Saya yakin Sampang nggak akan kekurangan air gitu. Nanti suatu saat bisa
didalamkan itu bisa jadi tampungan air, jadi nanti bisa jadi sumber air baku untuk Sampang ke depan. Tapi memang harus didalamkan sehingga dia mempunyai daya tampung air yang cukup besar saat musim hujan. Ya, itu normalisasi. Pertama normalisasi itu ya sungainya dulu badannya misalkan lebarnya 20 ya harus jadi 20. Yang kedua pendalaman, yang ketiga nanti harus di ujung itu kalau di laut nanti aku belum survei ke sana. Nanti kalau itu harus dipasang pintu air sama pompa. Jadi saat air laut pasang pintunya ditutup, kemudian yang dari dalam ini dipompa keluar supaya tidak meluber ke wilayah. Cuman kayaknya itu pantai, jadi kan gini, ini sungai kan, ini sungai. Oke, sini nggak masalah. Nanti kalau ada pintu air sudah dinormalisasi. Tapi yang sebelah sini itu nggak bisa. Kalau dia air laut masuk ke sini nggak bisa. Makanya tadi saya katakan kita akan buat tanggul laut. Aku buat itu di Surabaya 18 kilo kalau nggak salah ya. Kita buat tanggul laut. Nah kemudian sebetulnya itu bisa berfungsi juga tanggul laut nanti jadi jalan. Jadi tanggul di atasnya jadi jalan. Seperti itu, jadi bisa itu. Cuman memang harus ngomong dengan nelayan karena dia kan tambatan perahunya bagaimana itu harus dihitung. Itu kalau dirubah jadinya upaya itu pompa air ya. Itu nggak maksimal berarti Bu ya kalau. Ya saya nggak tahu, saya belum tahu ke sana. Cuman mestinya kalau pompa itu harus dengan dibuangan terakhir. Jadi kalau dia di tengah-tengah, ya dia muter aja airnya, begitu. Ya seperti itu ya. Dan itu menurut saya bukan hanya sekedar pompa. Kalau lihat banjirnya tadi saya di jalan kebetulan Bu Wiwi ini orang Madura, dia cerita kalau banjir Bu sampai di sini-sini. Rasanya bukan hanya penyebabnya kali Kuning tadi. Rasanya bukan itu. Makanya aku mau lihat kalau memang ternyata pasang nanti warga di situ kan tahu kalau air laut pasang itu sampai di mana. Nanti kita wawancarai dia. Kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kalau pompa itu harus ketemu karena kalau enggak dia akan muter aja airnya nimbulkan masalah lagi nggak ada gunanya gitu. Ya, itu ya. Ngadem dulu.